Pandemi makin terkendali, aktivitas perekonomian pun kian menuju normal kembali. Para pekerja mulai kembali masuk kantor alias tak lagi bekerja dari rumah. Dan kemacetan di jalanan Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia pun kembali terjadi. Pulihnya aktivitas perekonomian ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01% di kuartal pertama tahun 2022 ini. Namun seiring pulihnya ekonomi, masalah baru juga muncul, yakni biaya hidup yang bertambah. Mengapa demikian? Karena jika sebelumnya para pekerja bisa menghemat pengeluaran dari sisi ongkos dan makan siang di luar, kini pengeluaran tersebut kembali ada. Ditambah lagi, normalisasi ekonomi ini juga diikuti dengan masalah baru, yaitu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang pada akhirnya akan memicu kenaikan inflasi. Tren kenaikan harga global ini juga disebabkan karena adanya masalah cuaca, seperti terutama yang bahan-bahan pangan. Dan kenaikan inflasi tentu harus diwaspadai, termasuk di Indonesia. Kembali dibukanya aktivitas ekonomi di berbagai negara memicu kenaikan permintaan terhadap berbagai komoditas energi dan bahan baku industri. Hal ini pun membuat harga komoditas global mengalami kenaikan. Kenaikan harga energi di pasar global pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia juga perlu melakukan penyesuaian pada harga BBM. BBM non-subsidi seperti Pertamax misalnya, harganya telah dinaikkan sebagai penyesuaian dengan harga global. Dan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite pun mulai ramai dikabarkan akan ikut dinaikkan. Sama halnya dengan minyak bumi dan komoditas energi lainnya, harga minyak sawit mentah atau CPO juga melonjak dan akhirnya turut membuat harga minyak goreng di dalam negeri meroket. Tak tanggung-tanggung, harga minyak goreng di dalam negeri melambung hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Dan efek dominonya, harga-harga produk lainnya pun juga ikut mengalami kenaikan. Akibatnya lonjakan inflasi pun menjadi fenomena yang tak terelakkan seiring meredanya pandemi dan kembali normalnya aktivitas masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi Indonesia di bulan April tahun 2022 yang mencapai 3,47% secara tahunan atau tertinggi sejak Agustus 2019. Namun, pemerintah sejauh ini masih optimistis bahwa inflasi masih akan terkendali. Pemerintah juga menyatakan telah bersiap untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok yang terjadi saat ini demi mulusnya momentum pemulihan ekonomi. Tentunya caranya dengan cara mendorong daya beli masyarakat, Mas Bram, khususnya kelompok 40% terbawah. Ini kan masalahnya kan harga komoditas globalnya kita mendapatkan windfall. Windfall ini bisa kita distribusikan ke kelompok yang 40% terbawah tadi, Mas Bram. Caranya bagaimana? Melalui bansos, misalkan contoh, Mas Bram, bantuan langsung tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Itu kan didorong terus oleh pemerintah. Kemudian bantuan minyak goreng karena kita sadar bahwa meningkatkan daya beli masyarakat ini menjadi penting di dalam persyaratan untuk mendorong sustainabilitas dari pertumbuhan kita gitu, untuk menghindarkan stagflasi tadi. Tim redaksi CNBC Indonesia.